Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa, ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Lauhil Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa, ketetapan yang terjadi atau keputusan yang diinginkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan Allah atau keputusan Allah yang Maha Kuasa atau Qadir atas segala ciptaan Allah yang baik maupun yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud melalui proses alam ataupun mengikuti hukum sebab dan akibat. Seperti wujud anak karena adanya orang tua dan wujud harta benda karena hasil usaha manusia. Kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses. Seperti wujud Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah perintah Allah. Hal ini bisa kita simak di Quran Surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau relasi dalam qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kenyataan itu bernama takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi menjadi dua hal. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram ini sendiri ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, takdir mubram ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lainnya misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan yang diberikan Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keadaan keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, akan tetapi ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara
agar cita-citanya tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran kerja di posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan ke hal yang baik untuk dirinya sendiri ataupun orang tuanya. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih diri berhusnuzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut.